Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lok Semawe dengan NIM 2025610222. Pada hari ini tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP IT Bunaya Kota Lok Semawe, Provinsi Aceh. Kelas 8 dengan materi ketentuan salat gerhana. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tetap yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah masih memberikan kita sehat badan kita, sehat pikiran kita, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran sebagaimana biasanya. Berselawat kepada Nabi Muhammad, beliau sebagai uswah hasanah kita dalam kehidupan. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sudah sarapan? Saya lihat pun nih segar-segar semua, insya Allah bersemangat untuk belajar ya. Baik abang-abang, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, kita yang pertama adalah kita mengecek dulu kondisi kelas kita supaya kita nyaman. Coba cek dulu kiri kanan, belakang depan, ada nggak sampah-sampah? Kalau nggak ada, kalau ada sampah silakan sampahnya langsung dibuang ke tong sampah di bagian samping. Ada? Ya, kalau ada silakan diambil dulu nak. Gimana? Udah aman? Udah. Berikutnya hari ini siapa saja yang tidak berhadir? Jadid ya. Jadid sama Rafa Mubarak. Bentar ya, kita cek dulu. Jadid apa keterangannya nak? Sakit. Berarti hari ini insya Allah kita lanjut untuk materi sebelumnya. Masih semangat nggak nih? Masih semangat, masih semangat ya. Kita cas lagi semangat kita. Kita ice breaking dulu nih. Yuk semuanya berdiri yuk. Hari ini kita ice breaking dulu dengan sedikit bernyanyi ya. Oke, dah. Siap? Siap. Oke. Semuanya konsentrasi dimulai. Oke. Oke, baik, kita mulai. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, kita berikan dulu apresiasi untuk kita semua. Oke, tafadhal, silakan duduk kembali. Ya. Sudah semangat. Nah, tadi saya lihat nih yang tadi masih agak semangat, akhirnya goyang sedikit, akhirnya baru dia mau ya. Oke, baik Bang. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, tentang materi terbaru, saya akan mengulang sejenak materi sebelumnya. Oke Bang, sebelumnya materi sebelumnya kita
sudah membahas tentang apa pada pertemuan minggu yang lalu? Beriman kepada kitab-kitab kita, beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, kira-kira siapa yang ingin menyebutkan apa kira-kira pengertian atau maksud dari beriman kepada kitab Allah? Beriman kepada kitab Allah. Ya, yuk. Silakan. 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 Suja, silakan nak. Silakan memberikan sedikit argumentasinya atau pendapat terkait dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan. Ya, berarti kita mempercayai dan meyakini sepenuh tentang keberadaan kitab-kitab Allah. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Suja atas konfirmasinya, atas pendapatnya. Kemudian saya ingin pertanyaan satu lagi nih terkait dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Kira-kira apa yang tersemat di dalam kitab Allah? Apa kitab Allah? Nah, ayo, siapa? Siapa yang mau menjawab? Ya, Nafis, silakan. Tentang perintah atau larangan. Tentang perintah dan larangan pada setiap kitab. Oke, terima kasih. Sangat bagus jawabannya. Ya, baik Pak. Kita sudah menemukan yang pertama makna beriman. Tadi kita sudah memahami beriman itu harus bagaimana. Artinya beriman itu adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada keraguan untuk kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya, semua nabi, rasul Allah sudah berikan kitab. Kitab itu sebagai pedoman hidup. Termasuk umat Nabi Muhammad. Apa yang umat Nabi Muhammad dapatkan? Al-Quran. Di dalamnya berisikan perintah. Di dalamnya berisikan selain perintah apa lagi? Larangan. Selain larangan, perintah larangan. Ada lagi? Apa namanya tuh? Dulu pernah terjadi pada masa Nabi Musa ketika Fir'aun ditenggelamkan. Pernah terjadi pada masa Nabi Isa. Itu apa namanya itu? Ya, azab. Azab. Pernah umat-umat yang tidak mengikuti perintah Allah, Allah berikan azab. Itu namanya kisah-kisah umat-umat terdahulu. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Ya, baik Bang. Alhamdulillah sangat cukup bagus pemahaman tentang materi sebelumnya. Baik, hari ini insya Allah kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang ketentuan salat khusufain. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke situ, nah, pernahkah Anda semua menyaksikan peristiwa ini? Pernah, walaupun jarang. Pernah kita saksikan. Oke, kira-kira apa yang antum rasakan ketika antum menyaksikan peristiwa itu? Nah, saya minta dari kelompok inilah, kelompok dari tim ini. Nah, silakan. Nah, Arkan Syafiq, kira-kira apa yang antum rasakan, Bang? Ketika kita menyaksikan gerhana. Ya, takut. Apalagi? Saling perasaan takut. Saling perasaan takut. Yang lain lagi? Ada? Yang lain lagi? Takjub. Merasakan sesuatu yang memang terjadi di luar daripada jangkauan manusia. Dah. Oke, itu apa lagi? Satu lagi. Sebelum kita beranjak. Takut. Arti takut itu bukan berarti kita lari. Ya, artinya dengan peristiwa itu kita semakin taat kepada Allah. Ya. Yang kedua, takjub. Yang ketiga, ketika peristiwa itu terjadi, apa yang kita lakukan? Seharusnya apa yang kita lakukan? Solat. Inilah yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu ketentuan solat khusufain. Khusufain ini dia ada dua, ya. Ada solat gerhana matahari, ada solat gerhana bulan. Maka disebut dengan dua solat khusufain. Tentunya pelaksananya tentu di dalamnya akan ada sedikit hal-hal yang agak berbeda. Baik, kita coba lihat dulu. Nah, yang pertama itu adalah keterangan daripada Al-Quran, ya. Dalil yang berhubungan dengan peristiwa gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Baik, terima kasih banyak atas ini adalah yang pertama, kita harus meningkatkan iman kepada Allah yang Maha Esa. Yang kedua juga kita sebagai umat Islam patutnya menjadikan Rasul itu adalah kita semakin cinta kepada Rasul. Dengan dua itu kemudian rasa kasih sayang dari kita kepada orang lain itu harus semakin meningkat, menyayangi satu sama lain. Ya, dari dalil ini perlu kita pahami bahwa aktivitas apa yang kita lakukan ketika siang hari? Pagi, siang, sore. Apa yang kita lakukan? Ayo, siapa mau jawab? Yang mau jawab siapa? Ayo, Abizar, silakan Abizar. Apa yang antum lakukan mulai dari pagi, siang, sore? Apa yang kita lakukan? Ya, beribadah. Kemudian tentunya beribadah ini ada hal-hal yang lain ya. Oke, terima kasih. Satu lagi, selain beribadah nih. Nah, tim ini gimana kira-kira? Selain beribadah, apa yang antum lakukan? Seperti hari ini apa yang antum lakukan? Bersekolah, belajar. Kemudian melakukan interaksi dengan kawan-kawan yang lain. Itulah aktivitas. Kalau misalnya saya bilang malam hari, nah ini Allah dari siang mengganti ke malam, malam mengganti ke pagi dan seterusnya. Kalau aktivitas malam apa yang kita lakukan? Nah, itu ya beristirahat di jam-jam tertentu. Inilah bagian daripada sebuah kehidupan kita. Nah, kemudian abang, Allah juga menciptakan matahari bukan makna kita bersujud kepada. Itu sangat
disayangkan, sangat salah. Kemudian juga kalau ketika ada peristiwa-peristiwa itu bukan menandakan ada orang yang meninggal segala macam, itu enggak. Perkara orang meninggal itu erat kaitannya dengan takdir Allah. Ini masing-masing kita ini udah punya takdir semuanya. Orang-orang lain di luar sana juga masing-masing udah punya takdir sendiri. Kapan maut menjemput itu Allah yang lebih tahu, ya. Kalau sakit, perkara sakit, musibah segala macam itulah sebab supaya lebih logis diterima oleh akal kita. Itu dia. Coba dipahami dulu nih yang pertama. Ya, peristiwa gerhana itu tidak terjadi dan tidak ada kaitannya dengan meninggal atau hidupnya. Itu mutlak daripada, ya, seperti yang dibilang Mas Rafa bilang tadi, merupakan salah satu takjub terhadap kebesaran Allah. Nah, sekarang sebagaimana pertanyaan pertama tadi di awal tadi, ketika peristiwa itu terjadi, ketika kita melihat keduanya apa? Keduanya apa ini? Gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana, apa yang kita lakukan? Fakumu wasol, berdiri dan sholatlah. Nah, berdiri dan sholatlah inilah yang mau kita bahas hari ini, ya. Apa penyebabnya? Kita coba lihat dulu penyebabnya. Nah, coba semuanya perhatikan gambar tampilan dari terjadinya gerhana. Nah, abang-abang, kira-kira seperti inilah proses terjadinya salah satu gerhana, ya. Yang pertama, ketiga unit benda ini berada pada satu garis lurus. Ya, kalau kita melihat dari sisi yang berbeda. Inilah kira-kira, ya. Kita coba lihat gambar yang kedua. Nah, ini dia. Berada pada satu garis lurus. Ketika unit benda langit ini berada pada satu garis lurus. Oke. Ini ya kira-kira gambarannya. Kita coba. Nah, bulan terjadi ketika objek bumi berada antara bulan dan matahari. Oke. Kemudian matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Inilah kira-kira penyebabnya. Untuk penyebab ini bisa didalami kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tentunya di sana ada pembahasan yang lebih khusus lagi terkait dengan ini, hanya sebab secara umum. Nah, hal apa yang harus kita lakukan adalah ketika kita ini terjadi, kita melaksanakan sholat. Kita lihat tata caranya bagaimana, ya. Silakan disaksikan videonya bagaimana tata cara pelaksanaan. Jadi sholat gerhana itu hanya dilaksanakan ketika momen gerhana itu berlangsung, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Oke, baik. Kemudian kelompok lain lagi, kalau tata cara pelaksanaannya nih yang menjadi perbedaan antara sholat biasa kira-kira di mananya? Ya, oke. Membaca, ya benar. Al-Fatihah itu 2 kali. Oke. Kalau rukuknya 2 kali. Kalau sholat biasa, Al-Fatihahnya satu rakaat satu kali. Kemudian kalau rukuknya sekali juga kan? Nah, oke. Ada lain nih yang berbeda nih. Mungkin udah sampai tadi ada yang melihat. Setelah sholat apa yang dilakukan nih? Ada pembacaan rukun khutbah. Oke, baik abang-abang semuanya. Saya akan membagikan kepada setiap kelompok lembaran kerja siswa atau LKPD terkait dengan materi. Tentunya di sini ada permasalahan. Jadi permasalahan di sini tolong diselesaikan berdasarkan buku panduan dan sumber tayangan yang sudah antum saksikan tadi. Nah, oke. Kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya, yang di sebelah sini apa nama timnya? Al-Khawarizm. Yang di belakangnya? Hamzah. Paman Nabi ini ya. Di belakang? Ini gelar untuk Nabi Muhammad. Terakhir? Al-Qawaisi. Oke, baik. Nah, silakan setiap kelompok yang sudah dibentuk tadi, silakan diisikan lembaran ini sesuai dengan yang sudah kita inikan. Boleh lihat sumbernya dari buku dan dari tayangan yang sudah sama-sama antum saksikan tadi. Nah, silakan dibuatkan nama, langsung bekerja. Waktu di sini kita tidak lama, sekitaran 10 menit. Diharapkan setelah nanti mencari jawaban segala macam, silakan masing-masing kelompok ini membuat yel-yel sederhana sebelum tampil ya. Oke, silakan bekerja dari sekarang. Baik semuanya, mari sama-sama kita langsung masuk ke tahap presentasi ya. Al-Khawarizmi, kita persilakan untuk semuanya tim berada di depan untuk mempresentasikan hasil kerjasama tim inti tadi. Silakan. Ya, jangan lupa ya sebelum tampil, setelah salam silakan yel-yel dulu ya. Ya, silakan di sini nak. Sudah? Oke. Kelompok lain, mari sama-sama kita simak penjelasan daripada tim Al-Khawarizmi. Silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk salut dulu untuk tim Al-Khawarizmi. Tepuk salut. Salut. Oke, terima kasih. Kita persilakan duduk kembali Al-Khawarizmi. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi. Kita undi kelompok yang akan tampil untuk penampilan yang kedua. Kita mulai 3, 2, 1. Bersiap-siap kelompok yang tersebut namanya. Ya, silakan. Kelompok Sayyidina Hamzah. Silakan untuk berada di depan. Untuk keempat-empatnya silakan.
Ya, oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan menuju ke tempat duduk masing-masing. 2 kelompok lagi nih, yang belum nih, ya. Kita undi lagi. Ya, silakan. Amin, silakan. Semuanya maju ke depan. Silakan buka dan yel-yel nih biar semangat nih, ya. Oke, agak sini lagi. Oke, baik, silakan. Ya, diulangi, yang salah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk cinta lu, kecil, sedang, dan besar ya. Oke, kita berikan tepuk cinta kepada kelompok 3. 1, 2, 3. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta, ya, cinta kelompok Amin. Oke, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali pada kelompok Al-Amin. Sudah, agak sini lagi di posisi tengah. Sudah? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Qaisi. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan untuk duduk kembali. Berapa sholat nih? Ada berapa sholat tadi? Sholat wajib, apalagi? Sholat naik, sholat jenazah. Nah, jika peristiwa itu terjadi berbarengan, jika kondisi itu terjadi, kira-kira mana dulu yang harus didahulukan? Oke, baik, skip dulu. Kita kembali lagi ke kelompok Al-Khawarizmi dulu ya. Silakan cari jawaban, nanti kita berikan. Oke, kita sudah dapati 2 pertanyaan dari kelompok Al-Qaisi kepada kelompok Al-Khawarizmi, dari kelompok Al-Amin kepada kelompok Sayyidina Hamzah. Oke, sudah bisa direspon jawabannya? Sudah. Oke. Kita dengarkan hasil kerjasama tim untuk merespon pertanyaan dari kelompok Al-Qaisi. Silakan, yang mewakili boleh siapapun. Berdiri, ucapkan salam jangan lupa, seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti dari kelompok Al-Qaisi ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok Al-Qaisi. Setelah baca surah Al-Fatihah, bolehkah baca surah yang lain? Boleh saja sesuai surah dan surah. Boleh saja sesuai surah yang sudah dikuasainya. Ini itu jawabannya. Maaf tidak ada tanda-tanda dari Al-Qaisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih dari kelompok Al-Khawarizmi yang telah merespon jawaban dari Al-Qaisi. Semoga informasi tadi menjadi informasi tambahan terkait dengan kasus yang sudah ditanyakan. Kita langsung lanjut kepada kelompok Hamzah untuk merespon pertanyaan dari perwakilan daripada kelompok Al-Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok kita menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok Amin. Pertanyaannya tadi misalkan sholat id, sholat fardu dan sholat jenazah dilaksanakan secara bersamaan. Ya, Mereka yang jadi terdahulu kita dilaksanakan. Yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat jenazah, yang ketiga sholat id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Syafiq atas jawabannya. Ya, jawaban yang sangat tepat. Tentunya di antara sholat itu pasti fardu dulu, ya kan? Setelah itu baru disegerakan sholat jenazah. Karena orang meninggal ini mengkehendaki untuk cepat-cepat disolatkan dan dikebumikan. Itulah ini. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah berada di tahap akhir. Kita sudah menyaksikan tadi, sudah diskusi tadi, sudah melontarkan beberapa pertanyaan terkait dengan ini. Sekarang kita langsung masuk ke asesmen formatif kita hari ini, yaitu menguji pemahaman hasil penelaah tentang sholat gerhana. Silakan semuanya hidupkan laptop, connect internet, kemudian nanti langsung ke quizzes dan itu kodenya silakan diisi. Di dalam quizzes ini ada 10 soal yang berkaitan dengan penelaahan tentang sholat kusufain atau sholat gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Oke, baik, kita mulai ya. Ya, silakan dikerjakan. Oke, semuanya alhamdulillah sudah menjawab dengan baik ya. Ya, insya Allah nanti hasilnya sudah terekap ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri untuk tahapan pelatihan untuk sore hari ini. Nah, oke, silakan laptopnya di slip kembali. Silakan di unit ininya laptopnya di slip kembali. Ya, slip kembali. Ya, oke, sudah. Oke, sekarang kita ini dulu, sebelum kita tutup, semuanya menghadap ke sini dulu. Kita coba mengambil kesimpulan daripada pembahasan kali ini tentang
tata cara pelaksanaan sholat kusufain, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Oke, baik. Yang pertama, kesimpulan pertama, siapa yang ingin menyampaikan? Dari pembahasan kita di awal tadi, mulai dari sebab, kemudian tata cara, dalil juga boleh. Oke, silakan. Ya, kalau tidak ada berarti kita mintakan perwakilan kelompok saja. Setiap kelompok memberikan kesimpulan daripada pertemuan kita hari ini. Kita mulai tadi Al-Khawarizmi pertama ya. Kita ubah secara kesimpulannya dari kelompok Al-Qaisi dulu. Ya, ayo silakan. Perwakilan boleh satu orang, silakan. Kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Ya, kita minta Abizar ya. Silakan memberikan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Silakan. Ya. Tentang acara sholat gerhana bulan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Abizar. Yang pertama kesimpulan yang diterima adalah mengetahui tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Kemudian kita beranjak ke kelompok Al-Amin. Ya, satu orang. Silakan. Boleh? Silakan Suja. Jadi tahu dari sholat. Oke, setelah kita menelaah, kita mengetahui hukum dasar daripada pelaksanaan sholat. Oke, apa hukumnya, Bang? Ya, sunnah muakkadah. Ya, oke, baik. Dari kelompok Sayyidina Hamzah, kesimpulan yang ketiga. Jika kita sholat sendirian atau sholat oleh jamaah kita jadi dianjurkan untuk melakukan khutbah. Jika sholat berjamaah, maka dianjurkan untuk khutbah. Iya, oke, baik. Sangat bagus jawabannya. Terima kasih, Syafiq. Tadi ada beberapa kasus kalau memang kita sholat sendirian berarti khutbahnya tidak ada. Kalau kita sholat berjamaah tadi, setelah salam, khatib langsung naik mimbar dan membaca rukun khutbah. Membaca rukun khutbah, setelah itu baru memberikan tausi. Ya, itu dia. Sama persis sebagaimana selesai sholat id, setelah salam, khatibnya naik mimbar dan membaca rukun khutbah. Kemudian dilanjutkan dengan tausiah. Sangat bagus jawaban dari kelompok Sayyidina Hamzah. Ya, kelompok yang terakhir. Kesimpulan terakhir sebagai closing statement kita hari ini. Yuk, silakan. Terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan disunahkan untuk sholat kusufain. Ya, oke. Kemudian ketika terjadi peristiwa itu, kita bukan menyaksikan, tapi kita melakukan ubudiyah kepada Allah dalam bentuk sholat. Baik itu ketika sebab terjadinya gerhana matahari atau bulan. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kerjasama hari ini, luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua atas kerjasama kita semua hari ini. Kemudian yang terakhir, saya langsung aja nih, kita coba melihat refleksi proses pembelajaran hari ini. Ya, oke. Saya minta secara lisan aja lah. Oke. Silakan. Kita tadi mulai dari sini ya. Ya. Kalau ini kita coba isi, Nak. Silakan. Laptopnya sih tadi kan. Nah, silakan tolong diisi ininya. Bagaimana suasana pembelajaran hari ini? Silakan abang-abang semua masukkan kode. Ini ada kodenya. Pak, kodenya ini ya. Silakan klik dulu Mentimeter. Dah. Kodenya berarti 1159 4848. 11594848. Sudah? Ya, Mentimeter. Ya, baik, Pak. Silakan. Join kode. 1159. Harap semuanya memberikan respon ya terhadap proses pembelajaran hari ini. Nah, silakan isi kodenya. 1159 4848. Ya, ada masuk nih, ada yang masuk emot nih. Udah masuk semua? Ini ada yang merah, ada yang biru, sangat senang. Hilang lagi dia dan menari ini dia di bawah. Seru sekali, ini ada emotnya lagi nih. Ini karena ini apa ya tadi ya? Karena ada yel-yelnya tadi ya? Ya, ada yel-yel tadi ya? Oke, yang lain. Senang dan seru, kemudian bahagia sekali. Semoga bahagia selamanya ya. Yang buat bahagia sekali, bahagia selamanya ya. Kemudian yang lain, seru banget. Ada yang ngantuk nggak tadi? Ada yang ngantuk nggak? Novel yang ngantuk tadi? Nggak ya? Oke, ini banyak yang masuk nih. Bahagia sekali, semoga bahagia selamanya. Seru, panjang banget nih. Kemudian sangat bersemangat. Udah habis ya? Oke, baik. Abang-abang semuanya, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini memberikan
hasil terbaik kepada kita semua ya. Semoga apa yang antum sudah jawab ini menjadi pelajaran terbaik kepada kita, pengalaman-pengalaman terbaik kepada kita. Semoga ketika terjadi peristiwa ini yang pertama harus kita ambil adalah perlu kita kokohkan kembali yang pertama, peristiwa itu terjadi karena kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik daripada alam ini. Satu. Yang kedua, ya, peristiwa itu terjadi tidak ada kaitannya tentang sebab lahir atau kematian seseorang. Jadi di sini perlu kita garis bawahi adalah perkara lahir meninggal seseorang itu sudah termaktub dalam ilmu Allah. Ya, kalau dia berarti dia punya umur 15 tahun, dia punya 12 tahun, dia punya umur 100 tahun, dia berarti di fase itu kalau Allah takdirkan dia kembali pada Allah, tidak ada kaitan dengan apapun. Nah, tapi kita perlu pahami adalah sebab. Perlu kita pahami sebabnya. Sebab kenapa dia sakit, sebab kenapa dia kecelakaan segala macam. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah kita mengetahui tata cara pelaksanaan. Dari rakaatnya tadi cuma 2 rakaat pelaksanaan, kemudian 1 rakaat itu membaca Al-Fatihah berapa kali? 2 kali. Kemudian di situ ada rukuknya 2 kali. Kalau sujud seperti biasa. Sujud seperti biasa. Kemudian nanti setelah salam, khatib naik ke mimbar dan membacakan rukun khutbah. Rukun khutbah itu ada puji syukur kepada Allah, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad, kemudian membaca wasiat ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian membaca potongan ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian di situ nanti baru membaca barakallahu li wa lakum sebagai doa terakhir. Kemudian khatibnya duduk, setelah baca doa jamaah dan khatib, kemudian khatib bangun lagi untuk rukun khutbah kedua. Sama halnya melaksanakan seperti tadi juga, membacakan rukun khutbah ada 5. Yang pertama, mengucap puji syukur kepada Allah. Kemudian selawat, ya. Kemudian ayyuhan nas berwasiat, memberikan wasiat. Kemudian membaca potongan ayat Al-Quran. Kemudian terakhir membaca doa. Ya. Semoga apa yang kita pelajari tadi memberikan wawasan tersendiri kepada kita, memberikan pengalaman terbaik kepada kita. Semoga ketika kita berhadapan dengan momen-momen seperti ini, jangan ragu kita. Bukan karena seseorang meninggal, seorang tidak ada kaitannya. Tapi ini adalah mutlak daripada kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah yang terjadi. Ketika momen itu terjadi, Allah menyuruh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat sunnah yang sudah kita bahas tadi. Baik, abang-abang semua, mari sama-sama kita tutup majelis pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Saya mohon dipimpin oleh ketua kelas. Uskutu jami'an. Doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, abang-abang. Kemudian sebelum saya tutup perlu kita sampaikan juga nantinya untuk materi pertemuan kita berikutnya, yaitu tentang praktik melaksanakan sholat khusufain. Nanti setiap kelompok itu mohon untuk menyiapkan siapa menjadi khatib dan seterusnya, imam dan sebagainya ya. Kita pelajari untuk di pertemuan berikutnya. Terima kasih lagi. Sekali lagi saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita berikan apresiasi kepada kita semua.